إلى حبيبي فحدا يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا نبي الله يا رسول الله. My heart is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst. Yang terhormat Bapak dosen penilai uji kerja, perkenalkan saya, nama Muzaimah, NIM 24022020124. Saya guru mata pelajaran fikih di MTS Nurul Hikmah, sekaligus mahasiswa PPG B1 pada LPTK Universitas Islam Negeri Ar-Raniri tahun 2025. Pada video ini, saya membawa materi indahnya berbagi, yaitu sedekah. Materi ini merupakan materi semester 2 atau genap kelas 8 tahun pelajaran 2024-2025. Saya menggunakan metode PBL. Seperti mana videonya, mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita sama-sama baca doa. Siapa memimpin baca doa? Sekarang kita absen dulu. Negosiasi Pesil Somia Dia Gatul Nisa Siti Aminah Sakina Tulia hadir. Alhamdulillah hadir semua. Sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan. Tanah air
Sekarang pertanyaan pemantik. Sebagai motivasi dan menarik perhatian untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, kita memberi pertanyaan pemantik tentang materi ketentuan sedekah. Apakah sedekah dapat membersihkan harta kita dari dosa? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara sedekah yang paling efektif untuk mendapatkan pahala? Soal ketiga, apakah sedekah dapat menjamin keselamatan di akhirat? Ya. Yang keempat, apakah sedekah dapat menjadi pengganti amalan lain? Ya. Semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan hukumnya. Ya, ini adalah bagian dari pengertian sedekah atau sedekah. Bisa dipahami ya? Dan selanjutnya syarat dan rukun sedekah dalam perhatikan. Yang pertama adalah orang yang memberi. Dia harus ada orang yang memberi. Syaratnya adalah memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarrufkan atau membelanjakan harga. Jadi artinya ini beri sendiri. Yang kedua orang yang memberi. Syaratnya adalah berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Oke. Yang ketiga adalah adanya akad ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Ini adalah akad ijab qabul. Selanjutnya ada barang yang diberikan. Ini adalah syarat dan rukun dari sedekah. Bisa dipahami anak? Baik, kalau bisa kalian perhatikan sekarang kita akan bahas mengenai hukum atau dari sedekah. Perhatikan dengan baik. Hukum sedekah adalah sunnah abad ya, atau sunnah yang sangat dianjurkan. Namun pada kondisi tertentu sedekah bisa menjadi wajib. Sebagai contoh, ada seorang miskin dalam kondisi kelaparan datang kepada kita untuk meminta makanan. Keadaan orang tersebut memprihatinkan. Jika tidak diberi maka dia akan sakit atau bahkan nyawanya bisa terancam. Kalau tadi ini merupakan hukum wajib ya, apabila memang ada yang bukan. Kalau tidak, ada sekian yang perlu dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang yang bersedekah. Selanjutnya dalam tentang sedekah adalah terdapat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata al-insanu inqata'a amaluhu illa min salasin. Min sadaqatin kafa'u bihi wa waladin salih yad'uhu. Artinya adalah bila ada meninggal dunia maka seluruh pahala amalnya terputus kecuali pahala 3 amalan. Yang pertama sedekah jariah
ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan. Ya, hadis riwayat Tirmidzi dan lainnya. Baik, satu arahnya ini adalah dalil mengenai sedekah. Jadi sedekah ini adalah bagian amal yang mengerjakan terputus pahalanya. Jadi karena maksudnya adalah manfaat sedekah masalah dengan memberi yang bersombongan. Yang kelima, menambah keberkahan harta benda. Yang keenam, membantu meningkatkan beban orang lain dan meningkatkan ekonomi masyarakat, serta sebagai lambangan di hari kiamat kelak. Dan berbeda dari penjelasan waktu sudah bisa kalian pahami. Dan manfaat sedekah. Dan yang kelima, adalah contoh sedekah yang lebih. Kita melanjutkan tentang indahnya berbagi sesama manusia. Indahnya berbagi manusia itu ada sedekah, zakat, dan hibah. Sekarang menulis tentang sedekah. Makna sedekah, tema indahnya berbagi sesama manusia. Indahnya berbagi manusia itu ada sedekah, zakat, dan hibah. Memberi sesuatu dengan Penyerahan tak milik sesuatu benda yang dekat tanpa imbalan kepada orang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridha Allah Ta'ala. sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, semata-mata karena mengharap ridha Allah. Berbeda dengan zakat. Zakat tidak memiliki batas minimal dan tidak diwajibkan, tetapi sangat dianjurkan. Makna sedekah. Kemudian hukum sedekah. Hukum masalah sedekah adalah sunnah. Hukum sedekah sunnah dianjurkan. Sunnah wajib. Wajib, mana wajib membantu orang yang sangat membutuhkan ketika tidak ada orang lain yang mampu. Definisi hukum asal sedekah kalau wajib membantu orang yang membutuhkan ketika tiada yang lain yang memberi. Kemudian hukum sedekah ada yang haram. Kenapa haram? Sedekah dibandingkan dengan Ria. Karena memberi sedekah dengan ria, jadi hukumnya haram. Kemudian hukumnya makruh. Hukum sedekah makruh. Tujuan memberi sedekah dengan memamer. Mereka dari bukan air. Kemudian dalil tentang sedekah. Inna sadaqata la tuqiu ghadaban rabbi wa tadfa'u an-nimai tafisu suri. Artinya sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati subul khatimah. Berarti dengan banyak sedekah kita dapat menghindar dari murka Allah, dapat memberikan ilmu. Ya, dapat kemudian macam-macam sedekah. Sedekah macam-macam sedekah. Ada sedekah non-materi. Yang sedekah materi ada sedekah barang, uang. Ini dua kali dari PT Jakarta. Kemudian sedekah non-materi senyum.
Sudah siap? Siap. Coba kelompok 1. Coba kelompok 1 baca apa pengertian? Ya, pengertian. Pengertian sedekah. Kelompok 1 pengertian sedekah. Sedekah ialah penyerahan hak milik suatu benda yang diberikan tanpa imbalan kepada orang yang membutuhkan. Sedekah menyerahkan hak menyerahi kepada orang untuk yang tidak mengharap imbalan. Kemudian dalil tentang sedekah kelompok mana? Kelompok 2. Coba bacakan dalil tentang sedekah. Dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Kemudian tugas yang ketiga, pengertian. Ya, pengertian. Pengertian sedekah. Kelompok 1 pengertian sedekah. Sedekah ialah penyerahan hak milik suatu benda yang diberikan tanpa imbalan kepada orang yang membutuhkan. Sedekah menyerahkan hak menyerahi kepada orang untuk yang tidak mengharap imbalan. Kemudian dalil tentang sedekah kelompok mana? Kelompok 2. Coba bacakan dalil tentang sedekah. Dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Kemudian tugas yang ketiga, contoh perbuatan sedekah yang bisa kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kelompok 3. Tersenyum juga merupakan sedekah, membantu teman yang kesulitan, memindahkan duri di jalanan. Sudah tugas kelompok sudah, kemudian kita akhiri pelajaran dengan menyimpulkan pelajaran yang kita pelajari tadi. Makna sedekah, apa makna sedekah? Sedekah ialah pemberian kepada hak milik suatu benda yang diberikan tanpa imbalan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian hikmah sedekah. Sudah berkata, Hikmah sedekah menumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat manusia, menumbuhkan rasa kasih sayang sama manusia, menjadikan harta benda menjadi berlipat, terjauh dari muka Allah Subhanahu. demikianlah